Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pascasanggah P3K Tenaga Teknis, di mana Bapak Ibu ada salah satu lembaga yang menyetujui hasil Pascasanggah tersebut. Oleh sebab itu, maka jangan di skip video ini agar informasi yang saya sampaikan itu tidak simpang siur. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan menginformasikan sebuah informasi penting kepada Bapak Ibu semua, yaitu tentang perubahan nilai seleksi kompetensi, teknis tambahan dan afirmasi seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Teknis. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tidak akan percaya. Kenapa seperti itu? Karena semua instansi itu melakukan ataupun menolak hasil Pascasanggah. Nah, akan tapi ada beberapa ataupun salah satu instansi yang menerima hasil sanggahan Bapak Ibu semua. Seperti apa informasinya, Bapak Ibu biar tidak bingung ataupun Bapak Ibu biar mengetahui informasi ini, bahwasanya Pascasanggah itu bisa terjadi, bukan langsung ditolak seperti itu saja. Akan tapi ada juga yang diterima. Nah, agar Bapak Ibu tidak penasaran, langsung saja kita simak informasinya Bapak Ibu. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini adalah, di sini saya akan menyampaikan websitenya agar informasi ini tidak dinyatakan hoax. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat langsung bahwasanya pada Siska KSDM ini, jadi informasi hasil Pascasanggah ini dilakukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nah, bahwasanya Bapak Ibu di sini pada websitenya ada informasi bahwasanya pengumuman perubahan nilai SKT tambahan dan afirmasi seleksi pengadaan P3K Tenaga Teknis new. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bukan mengada-ada, ini langsung dari websitenya. Bisa dilihat sendiri bukan? Sekarang saya akan masuk pada informasinya. Informasinya di sini dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yaitu pengumuman tentang perubahan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dan afirmasi seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Tenaga Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022. Isi suratnya seperti ini. Berdasarkan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KSDM nomor B1483KP03SJP1 2023 tanggal 10 Mei 2023, hal perubahan nilai SKT tambahan pada peserta seleksi pengadaan P3K Tenaga Teknis KSDM tahun 2022 dan sanggahan peserta seleksi serta surat Kepala Badan Kepegawaian nomor 4916 BMP 0102 SDD 2023 tanggal 11 Mei tahun 2023. Jadi ini ada sanggahan Bapak Ibu. Sanggahan peserta seleksi. Bahwasanya perihal penyesuaian tanggal usul penetapan NI P3K Tenaga Teknis tahun 2022 secara elektronik disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini juga menindaklanjuti dari edaran yang BKD itu BKN maksud saya Bapak Ibu, bahwasanya ada penyesuaian jadwal. Nah, di sini informasinya yang bisa kita terima adalah seperti ini. 1. Selama masa sanggah nilai pada tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei tahun 2023, jumlah total sanggahan yang masuk ke Kementerian ESDM adalah 66 sanggahan. Nah, ini. Jadi ini ada yang menyanggah, sama kasusnya dengan Bapak Ibu semua. Kemudian 2, saat dilakukan pengecekan terhadap sanggahan para peserta, terdapat 11 sanggahan yang bukan berasal dari kesalahan peserta, sehingga sanggahan yang dimaksud diterima oleh panitia seleksi P3K KSDM tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Nih, saya perbesar. Di sini bahwasannya pada masa pengecekan sanggahan para peserta,
terdapat 11 sanggahan. Jadi ada 11 sanggahan yang bukan berasal dari kesalahan peserta, sehingga sanggahan yang dimaksud diterima. Nah, ini Bapak Ibu, sanggahannya adalah diterima. Kemudian kesalahan seperti apa yang bisa menyebabkan 11 peserta ini dapat diterima? Bapak Ibu bisa lihat di sini poin-poinnya. A. Terdapat 9 sanggahan mengenai nilai tes literasi digital. Nih, terdapat 9 sanggahan mengenai tes nilai literasi digital. 1 sanggahan terkait wawancara. Kemudian 1 sanggahan terkait tambahan nilai untuk sertifikat jabatan fungsional instruktur ahli pertama pada unit penempatan pusat pengembangan sumber daya manusia, ketenagalistrikan energi baru, tabarukan, dan konservasi energi. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa diterima poin-poinnya, yaitu terdapat sanggahan mengenai nilai tes literasi digital. Kemudian tes wawancara juga ada yang salah di sini. Kemudian C juga sertifikat. Nah, di sini Bapak Ibu yang membuat kesalahan ini siapa? Kok bisa diterima seperti ini? Coba kita lihat informasi selanjutnya. Dengan diterimanya sanggahan yang dimaksud menyebabkan perubahan nilai pada peserta seleksi pengadaan P3K Tenaga Teknis KSDM tahun 2022 dengan rincian nilai sebagaimana terlampir pada pengumuman ini. 4. Kementerian ESDM dan Panitia Seleksi Nasional Panselnas Pengadaan ASN tahun 2022 akan melakukan pengolahan ulang terhadap integrasi nilai hasil akhir pasca sanggah seleksi kompetensi pengadaan P3K Tenaga Teknis KSDM tahun 2022. 5. Pengumuman hasil akhir pasca sanggah akan diumumkan mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Mei setelah mendapatkan hasil integrasi seleksi pengadaan P3K Tenaga Teknis KSDM tahun 2022 dari Panselnas. Nah, nih Bapak Ibu, pengadaan ASN tahun 2022. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi pengumuman hasil akhirnya dari sanggahan Bapak Ibu 11 orang ini diterima, yang nantinya akan diakumulasikan pada nilai utama. Sehingga nanti akan ada informasi tambahan seperti itu. Jadi 11 orang ini diterima sanggahannya dan mendapatkan nilai tambahan, baik dari afirmasi maupun wawancara yang tadi ada kesalahan yang terdapat pada sistemnya dari Panselnas. Jadi kesalahan di sini bukan dari individunya, akan tapi dari Panselnas. Mungkin ketika melihat rekapitulasi, oh ternyata ada nilai saya yang salah, mungkin dari hal yang itu. Jadi ini diterima. Kemudian 6. Keputusan panitia seleksi pengadaan P3K ke Kementerian ESDM bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 7. Keterlambatan dalam memperoleh pembaharuan informasi serta kelalaian peserta dalam membaca memahami pengumuman beserta lampiran pengumuman terkait seleksi pengadaan P3K Tenaga Teknis KSDM menjadi tanggung jawab peserta sendiri. Layanan informasi bisa melalui nomor yang di sini. Akan tapi nomor yang ada di sini nantinya akan saya blur Bapak Ibu. Jadi akan saya sensor. Nah, informasi apa yang dapat kita sampaikan dari hal ini? Jadi informasi yang dapat kita terima maupun kita sampaikan dalam informasi atau kasus di sini adalah seperti ini. Jadi ketika peserta itu melakukan sebuah tes, kemudian dari tes tersebut dan muncullah nilai prasangga. Nah, dari nilai tersebut ada beberapa nilai yang dinyatakan salah, ada beberapa nilai yang tidak dinyatakan benar, dan juga ada afirmasi di dalamnya. Dan juga ada penilaian dari kompetensi, uji kompetensi yang diakui. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka Kementerian SDM ini beserta Panselnas mengadakan penilaian tambahan dari sanggahan Bapak Ibu semua. Jadi peserta ini menyanggah karena adanya sanggahan, maka peserta ini menyanggah dengan beberapa alasan yang telah disebutkan dalam poin-poin surat tersebut. Sehingga alasan tersebut diterima oleh Kementerian SDM dan juga nantinya akan diakumulasikan pada nilai akhir dari Panselnas tentunya. Nah, seperti itu. Ada juga Bapak Ibu dari kementerian-kementerian lain ataupun instansi-instansi lain yang tidak mempermasalahkan dengan adanya afirmasi ataupun dengan adanya sertifikat kompetensi. Itu juga ada yang tidak menyatakan hal tersebut atau tidak mempertimbangkan dengan adanya sertifikat tersebut. Itu banyak sekali. Nah, mungkin ada sebagian menteri saja yang bisa menerima hasil sanggahan dari Bapak Ibu semua. Nah, sudah jelas bukan Bapak Ibu bahwasanya tidak semuanya alasan sanggah Bapak Ibu untuk P3K Tenaga Teknis itu tidak diterima.
Ada juga yang diterima sebagian dengan beberapa alasan yang memang diterima oleh Panselnas maupun dari instansi induk Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah sedikit tambahan informasi kepada Bapak Ibu semua perihal P3K Tenaga Teknis. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @tidakdiba_channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.